Salah satu dari kita yang suka berkelana ke hutan, sebagian akan tahu ada harta karun berupa barang aneh yang bersembunyi di sana. Tetapi jika itu terjadi di kota kecil, bayangkan betapa mengerikannya planet kita. Dari bunga paling bau di bumi hingga sungai mendidih di planet ini. Nah, sobat semua pasti udah gak sabar kan? Apa saja yang telah ditemukan orang-orang di hutan? Tapi seperti biasa guys, sebelum kita lanjutkan videonya, masuk intro dulu. Berikut ini 10 hal paling misterius yang pernah ditemukan di hutan. Rafflesia arnoldi. Setiap hari ibu, miliaran ibu di seluruh planet diperlakukan seperti ratu. Mereka mendapatkan banyak hadiah yang indah dan mereka seperti orang yang paling beruntung. Anak mana yang tak ingin ibunya mendapatkan kado bunga terindah? Namun sebelum memberikan pastikan dulu jika itu bukan Rafflesia arnoldi, yang juga dikenal sebagai Padma raksasa. Bunga terbesar di dunia itu tidak seindah kedengarannya. Sebenarnya itu bisa sangat tidak menyenangkan. Karena tentu saja itu adalah bunga individu terbesar di dunia. Tapi itu juga dikenal karena baunya yang kuat dan sangat tidak menyenangkan. Yang biasanya digambarkan mirip dengan daging yang membusuk. Mimin tidak ingin tahu baunya, seperti orang yang pernah merasakan aromanya. Ini benar-benar bunga bangkai yang menjijikkan. Yang jelas, kalian pasti tak ingin memasukkan ke dalam daftar karangan bunga milik ibumu. Dan sangat disayangkan jika kalian memberi hadiah bunga ini ke ibumu. Ini benar-benar bunga paling bau di dunia. Topik Miss B. Saatnya untuk topik menarik. Jika kalian belum tahu gambar yang sobat lihat, Mimin akan mengatakan, jika ini menunjukkan bom cluster. Ini adalah alat peledak yang dirancang untuk membubarkan submunisi selama Perang Vietnam. Senjata ini dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan mereka menghancurkan hutan dalam jumlah yang tak terbayangkan. Dan seperti yang kalian lihat dari foto ini, banyak yang masih tergeletak di sekitar lokasi kecelakaan. Dan jelas ini tanpa meledak. Sebenarnya foto ini diambil oleh sepasang pemburu yang sedang mencari rusa yang sulit ditangkap. Mereka tentu saja terkejut, untungnya mereka masih tetap aman. Bom cluster sangat berbahaya walaupun mereka dikatakan tidak aktif. Nah, jika sobat yang menemukan ini, apa yang akan kalian lakukan? Apakah segera pergi atau sebaliknya? So, seperti biasa guys, berikan komentar di bawah sebanyak mungkin dengan hashtag topik Miss B. Sungai Amazon yang mendidih. Apakah ada yang lebih berbahaya daripada sungai yang mendidih di tengah hutan? Saya sudah cukup banyak melihat film Indiana Jones untuk mengetahui. Ini adalah peringatan yang cukup jelas bahwa kalian sedang dalam masalah. Jadi, pelajaran bagi kita di sini adalah dipersilahkan lari dari setiap sungai mendidih yang kalian lihat sebelumnya. Ini adalah Sungai Timpiska, anak sungai dari sungai Amazon, dan dia satu-satunya sungai mendidih di dunia. Setidaknya satu-satunya yang ditemukan sejauh ini menurut jiwa-jiwa pemberani yang telah memberanikan dirinya untuk mempelajarinya. Danau mencapai suhu yang tercatat dari 45 hingga 100 derajat Celcius atau 113 hingga 212 derajat Fahrenheit. Jika kalian tidak tahan dengan suhu itu, Mimin rasa segera pergi. Tapi jika masih nekat berenang di sana, mungkin kalian harus siap-siap kehilangan kulit mulus kalian. Menurut penduduk setempat, sungai itu direbus oleh Yuka Mama, roh ular raksasa yang umumnya dikenal sebagai ibu dari air. Sekarang kalian dapat percaya, jika ilmuwan mengklaim bahwa itu benar-benar dipanaskan melalui cara panas bumi. Tetapi menurut Mimin, saya pikir ada penjelasan ketiga, ini adalah dewa air yang digunakan untuk menyiapkan kopinya. Silahkan buktikan jika saya salah, komentar di bawah. Dunia yang hilang. Oke, Mimin tahu apa yang sedang kalian pikirkan ketika mendengar kata dunia menghilang. Kalian pasti akan bertanya, bagaimana itu bisa menjadi dunia yang hilang? Jika kalian tahu itu ada, di mana itu? Kalian mungkin salah satu dari orang-orang yang berpikir kritis. Itu memang keterampilan yang sangat berharga. Oke, Mimin mungkin akan mengabaikan pertanyaan itu untuk sementara, sehingga saya dapat melanjutkan. Ini adalah Mundo Perdido atau dunia yang hilang. Merupakan komplek upacara terbesar di bumi yang berasal dari periode praklasik. Ini adalah bagian dari kota Maya kuno Tikal, dan itu benar-benar sesuatu yang menarik untuk dilihat. Sebenarnya, komplek ini telah berubah sepanjang sejarah, dan secara rutin dibangun kembali dan diubah agar sesuai dengan gaya baru.
Mimin akan membayangkan jika harus membangun kembali kompleks seluas ribuan persegi ini tidak terlalu menyenangkan. Bahkan untuk melakukan pekerjaan rumah saja membuat merasa malas. Daripada harus mendekorasi ulang sesuatu sebesar itu, lebih baik tidur siang. Betul apa betul? Silahkan berkomentar di bawah. Mundo Perdido adalah salah satu penemuan paling aneh dalam semua sejarah Maya piramida. Kuil itu hanya menarik untuk dilihat, lumayan untuk sebuah penemuan di tengah hutan belantara. Penyimpanan karbon. Berapa banyak karbon yang bisa disimpan dalam hutan pegunungan tropis Afrika? Kalian mungkin akan benar-benar terkejut. Kami telah mengetahui selama ini bahwa pohon adalah spons untuk karbon dioksida yang menyerap semuanya dan melindungi kita semua dari racunnya, sampai manusia membuatnya lebih jelas. Tetapi, satu penelitian internasional menemukan bahwa hutan pegunungan tropis yang utuh di Afrika menyimpan sekitar 150 ton karbon per hektar. Sehingga seluruh hektar hutan pada dasarnya menghemat emisi. Seolah-olah kalian menyalakan 100 rumah dengan listrik selama setahun penuh. Gimana, lumayan kan? Sebenarnya hutan ini sangat penting dalam hal mengatur iklim lokal. Tapi ini jauh akan lebih menyedihkan ketika kalian menyadari bahwa hampir 1 juta hektar telah hilang atau hancur pada tahun yang akan datang. Diperkirakan kita akan kehilangan hampir 1,5 juta hektar. Saya pikir kalian dapat menghitung seberapa besar merusaknya bagi planet kita. Ilmuwan cukup terkejut menemukan ini, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa hutan pegunungan akan sangat rentan terhadap penyimpanan karbon dioksida. Ternyata alam masih memiliki banyak kejutan yang harus dikuak. Sigiria. Saatnya kita mencari sesuatu yang umum di hutan, entah itu batu, pohon, binatang, sungai, benteng, batu prasejarah, atau benar, benteng batu prasejarah. Sigiria merupakan sebuah benteng baru kuno yang terletak di mata kaki Sri Lanka. Tempat ini merupakan sebuah destinasi wisata yang sangat populer akan lukisan kunonya. Kembali antara 477 dan 496 silam, Raja Kasyapa dari Sri Lanka memutuskan bahwa situs ini akan menjadi lokasi ibu kota barunya. Jadi, dia memikirkan semuanya dan menyimpulkan bahwa dia harus pergi atau pulang. Ia menuntut agar tempatnya dibangun di atas batu dan dia juga menginginkan pintu gerbang berupa singa raksasa sekitar setengah jalan. Tentu semua ini adalah hal yang sangat menyenangkan bagi raja, tetapi ternyata tidak ada gunanya dalam skema besar. Setelah raja meninggal, istana itu cukup banyak ditinggalkan. Para Buddha mengadopsinya sebagai biara sampai abad ke-14, dan kemudian mereka juga meninggalkan sejarah kasar untuk tempat ini. Untungnya, UNESCO sama sekali tidak memiliki rencana untuk melupakan istana, bahkan menunjukkannya sebagai situs warisan dunia, sehingga harus melindunginya selama 20 tahun atau lebih. Cordyceps. Kami telah diberitahu selama beberapa dekade bahwa zombie tidak nyata dan mereka tidak akan pernah ada. Namun, Mimin di sini untuk memberitahu kalian bahwa itu tidak benar, karena memang zombie itu benar ada. Sekarang mereka hanya tidak fokus pada manusia, pasti kalian tak percaya kan? Baik, kita akan mulai semuanya dengan jamur. Jadi, Mimin yakin kalian tidak melihat bahwa yang datang Cordyceps, atau bisa disebut genus jamur. Sebagian besar spesies diakui sebagai parasit. Tetapi yakinlah manusia aman dengan hal ini, karena Cordyceps hanya menyerang serangga dan arthropoda lain dan jamur lain. Tetapi mereka cukup ringan dibandingkan dengan serangga. Kalian dapat lihat ketika Cordyceps menyerang serangga, bakterinya menyuntikkan diri ke dalam tubuh inangnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Hal yang nyata dan mimpi buruk adalah pembajakan biologi secara langsung. Bakteri akan perlahan-lahan mengambil alih sampai akhirnya benar-benar menggantikan jaringan inang, dan mengambil alih setelah mengambil kendali dari inang. Cordyceps menggunakan kekuatan kontrol pikiran untuk benar-benar mengesampingkan tubuh inang. Sekarang Cordyceps siap untuk mengambil bagian lain dan melanjutkan pengembalian alih global. Jadi, sementara manusia belum menghadapi teror invasi zombie, kalian juga tidak perlu lari dari hutan. Hanya saja virus zombie yang sebenarnya terjadi di dunia serangga. Kepala batu Guatemala. Pada tahun 1987, seorang pengacara dan ahli teori konspirasi terkenal bernama Oscar Rafael dan Padilla Lara mendapati dirinya menjadi berita utama. Mereka sangat senang Oscar menerbitkan sebuah artikel tentang kepala batu besar di Guatemala. Di sana banyak sebuah cerita yang menangkap imajinasi seseorang. Hanya saja ada satu masalah kecil, so mari kita menyelam.
Oscar telah mengklaim dalam artikelnya bahwa ia telah menerima foto misterius kepala batu yang diambil oleh seorang pemilik tanah Guatemala. Rupanya bahwa foto itu diambil sekitar tahun 1950-an. Tetapi orang yang mengambilnya telah mati sebelum dia mengungkapkan lokasi kepala. Satu-satunya masalah adalah Oscar mengklaim dia tahu di mana itu. Dia telah menghabiskan 15 tahun mencari kepala dan akhirnya menemukannya pada tahun 1990-an. Atau setidaknya itulah yang dia katakan dalam kenyataannya. Oscar sama sekali tidak memberikan bukti atas klaimnya dan juga bertentangan dengan timeline-nya sendiri. Beberapa kali Oscar tak mengakui kebohongannya. Dia mengubah ceritanya sebelum dia mengaku tahu di mana kepalanya berada. Oscar memberikan wawancara di mana dia mengklaim patung itu telah dihancurkan pada tahun 1981 oleh kaum revolusioner yang benar-benar merusaknya. Dan sekarang dia di sini mengklaim telah menemukannya pada tahun 1990-an. Jadi, jika kalian akan berbohong, setidaknya tetap konsisten. Kota Putih Dewa Monyet. Kita akan menemukan kota yang pernah hilang atau kita akan melihat pesan ramah yang menghibur. Antara dua orang yang akan melakukan apa saja untuk menemukan kota yang hilang itu. Jika kalian beruntung, kita akan melihat keduanya. Tetapi kebanyakan hanya banyak kekacauan di tahun 1994. Pembuat film Steve Elkin mendengar legenda tentang apa yang disebut Kota Putih Dewa Monyet. Seperti kebanyakan dari kita, dia segera menjadi terpesona dengan tempat yang unik dan dongeng ini. Dan berikutnya mendedikasikan hidupnya selama 2 dekade untuk menemukannya pada tahun 2012. Dia dan Bill Benenson berkelana ke hutan berharap untuk menemukan kota. Ia cukup yakin dia menemukan 2 arkeologi tidak berdokumen. Situs yang dia klaim berisi kota yang hilang ini. Dia yakini bisa menjadi kota dongeng. Tapi kemudian Douglas Preston datang mencari untuk menulis buku tentang pencarian seumur hidup. Banyak fakta setiap klaim Elkin melalui sumber resmi dan terdokumentasi dengan baik dan menemukan bahwa itu tidak sederhana. Itu dikonfirmasi menggunakan teknologi LIDAR bahwa situs arkeologi itu memang ada. Tetapi tidak jelas apakah salah satu dari mereka benar-benar kota yang hilang. Sampai Indiana Jones datang untuk menemukan kota untuk kita. Kita hanya akan melihat 2 pria ini bertengkar tentang temuan mereka. Lisa Holman menghilang. Kalian akan berpikir bahwa di dunia modern kita yang terobsesi dengan pengawasan, hampir tidak mungkin untuk seseorang menghilang ke udara. Bahkan kemungkinan sangat tipis. Tapi tebak apa yang terjadi? Hampir sepanjang waktu, secara harfiah setiap hari, kebanyakan dari mereka tidak pernah ditemukan. Tetapi kadang-kadang mereka juga beruntung. Di bulan Februari 2018, polisi di Alabama berurusan dengan salah satu yang paling sulit, yaitu kasus orang hilang. Mereka pernah memiliki kasus Lisa Holman pada malam Jumat yang biasa Lisa pergi dengan seorang teman. Tapi dia tidak pernah pulang, sebenarnya dia menghilang ke udara. Hari pun cepat berubah dan keluarganya mulai khawatir bahwa semua harapan hilang. Akhirnya mereka pergi pada misi pencarian menelusuri kembali rute Lisa ke Helena, Alabama. Ketika mereka akhirnya memasuki hutan, mereka kebetulan menemukan mobil Lisa ditinggalkan di tengah hutan belantara. Tampaknya mobilnya tergelincir dari jalan dan menuruni tanggul setinggi 20 kaki. Seperti untuk Lisa sendiri, dia masih hidup meskipun terguncang. Dia tampaknya menghabiskan 30 jam berkeliaran di sekitar hutan Alabama setelah kecelakaan dan berharap untuk cepat menemukan bantuan. Kalian hanya bisa membayangkan betapa ketakutannya dia menghadapi kemungkinan kematian di anta beranta. Untungnya cerita ini memiliki akhir yang sangat bahagia. Tapi hati-hati bagi kalian di luar sana. Tetap waspada, jangan meniru adegan berbahaya ini. Pohon petir yang berapi-api. Apa yang terjadi ketika pohon disambar petir? Persis seperti apa yang kalian pikirkan, bahwa kekuatan sambaran petir tidak dapat terbayangkan. Jadi, ketika kalian melemparkannya ke kayu yang berdiri tinggi, kalian akan berakhir dengan pohon yang terbakar. Jelas maksud saya kan? Bagaimana lagi, pohon di Texas ini adalah korban yang malang dari pemogokan. Dan lihat, kerusakan batangnya saja terlihat seolah-olah hampir sepenuhnya dilubangi oleh api. Lihatlah video ini, bayangkan apa yang akan terjadi jika pohon ini dikelilingi oleh daun kering atau pohon lain jika ada angin kencang. Pasti kalian sekarang sedang melihat kondisi kebakaran hebat di sini. Jelas ini adalah peristiwa alam yang gila dan kami beruntung Texas masih berdiri dan utuh. Tapi manusia jangan pernah meremehkan kekuatannya dari satu sambaran petir. Jika bisa melakukan itu pada satu pohon, bayangkan saja betapa itu bisa menghancurkan tubuh manusia. Nah, itu dia tadi guys beberapa kejadian yang ditemukan dalam hutan. Jangan pernah bermain-main di tempat yang memang belum kalian ketahui sendirian. Itu akan menjadi petaka bagi diri sendiri.
So, sampai di sini dulu ya guys. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tak ketinggalan video terbaru dan menarik pastinya. See you!